Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala penyakit. Mengingat karena kita masih dalam keadaan pandemi virus corona yang tidak memungkinkan kita untuk belajar secara tatap muka, maka kita akan belajar secara daring mengenai materi macam-macam zakat. Sebelum memulai pembelajaran, kakak ingin memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu kepada kalian. Jadi, nama kakak Amaliani Zairin Yahuda. Kakak adalah mahasiswi magang dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Sebelum memulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa sediakan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Jadi, tetap semangat ya! Nah, setelah minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian zakat dan pembagian orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, maka minggu ini kita akan belajar mengenai macam-macam zakat. Jadi, macam-macam zakat itu ada dua macam, yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Yang pertama kita akan bahas mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa artinya bersih dan suci. Secara istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum mengeluarkan zakat fitrah ialah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Tujuan zakat fitrah selain untuk membersihkan jiwa, zakat fitrah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang kurang mampu dan juga untuk menghibur mereka pada Hari Raya Idul Fitri. Oh ya, sebelum menunaikan zakat fitrah, kita itu harus memenuhi rukun-rukun zakat fitrah. Jadi rukun zakat fitrah yang pertama yaitu niat untuk menunaikan zakat fitrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sebelah kakak ini adalah lafaz niat mengenai zakat fitrah. Rukun yang kedua yaitu orang yang mengeluarkan zakat atau juga disebut dengan muzaki. Kemudian rukun yang ketiga yaitu orang yang menerima zakat atau juga disebut dengan mustahik. Rukun yang keempat yaitu ada barang atau makanan pokok untuk dizakatkan. Kita lanjut mengenai syarat wajib untuk zakat fitrah. Jadi syarat wajib di sini ada 4 syarat. Yang pertama yaitu Islam. Jadi orang yang berzakat fitrah itu harus orang yang benar-benar beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu orang tersebut berjumpa dengan bulan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu berupa makanan pokok penduduk setempat. Nah, jadi biasanya kita sebagai orang Indonesia, terlebih orang Kalimantan Selatan, di daerah kita biasanya zakat fitrah itu menggunakan bahan pokok yaitu berupa beras. Kita lanjut mengenai waktu untuk membayar zakat fitrah. Jadi di sini ada beberapa waktu untuk kita membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi sejak awal bulan Ramadan itu kita sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua yaitu waktu wajib. Jadi ketika seseorang menyampai bulan Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Nah, contohnya nih misalnya bayi yang lahir ketika akhir bulan Ramadan, maka orang tua bayi tersebut wajib mengeluarkan zakat untuk bayi yang baru lahir tadi. Yang ketiga yaitu waktu yang dianjurkan, yaitu pada setelah sholat subuh dan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Yang keempat yaitu waktu yang makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat hari raya Idul Fitri. Yang kelima yaitu waktu yang diharamkan, yaitu membayar zakat setelah hari raya Idul Fitri. Nah, jika
kita mengeluarkan zakatnya di waktu yang makruh dan di waktu yang haram, maka itu tidak disebut dengan zakat fitrah, tetapi digolongkan sebagai sedekah. Jadi seberapa sih ukuran zakat fitrah yang wajib untuk kita keluarkan? Karena kita mayoritasnya di sini bahan pokoknya menggunakan beras, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah dengan kadar ukuran 1 sya', yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai zakat fitrah. Kemudian kita lanjut mengenai macam-macam zakat fitrah yang kedua, yaitu zakat mal. Apa sih arti zakat mal itu? Zakat mal secara bahasa berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Pendapat lain mengatakan, zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai 1 tahun. Jadi zakat mal itu adalah zakat harta yang sudah mencapai nisabnya, yaitu selama 1 tahun. Kita lanjut mengenai syarat wajib untuk zakat mal. Jadi syarat wajib yang pertama yaitu muslim. Orang yang mengeluarkan zakat mal haruslah beragama Islam. Syarat yang kedua yaitu balik. Syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Syarat yang keempat yaitu merdeka. Syarat yang kelima, harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, seperti emas, perak, hasil dagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Syarat yang keenam yaitu sudah mencapai nisab, yaitu sudah mencapai ukuran untuk mengeluarkan zakat mal. Syarat yang ketujuh yaitu sudah mencapai haul atau sudah masuk waktu 1 tahun. Syarat yang terakhir yaitu harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, itulah syarat wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kita lanjut mengenai macam-macam zakat mal. Jadi di sini yang termasuk dalam zakat mal yang pertama yaitu emas dan perak. Yang kedua, harta perdagangan. Yang ketiga, hasil tanaman baik buah-buahan dan biji-bijian. Yang keempat yaitu binatang ternak baik unta, kerbau, sapi, dan kambing. Yang kelima yaitu barang tambang, dan yang terakhir yaitu barang temuan atau harta yang terpendam. Nah, itulah macam-macam zakat mal. Nah, setelah ini kakak akan bahas mengenai nisab dan ukuran mengenai zakat mal ini. Harta yang wajib dizakati yang pertama yaitu emas dan perak. Termasuk dalam kategori emas dan perak seperti deposito, saham, dan surat berharga lainnya juga termasuk dalam kategori emas dan perak. Sehingga ketika sudah mencapai 1 tahun dan nisabnya sudah mencapai 94 gram, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Selanjutnya, nisab harta perdagangan atau sering disebut harta perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal seperti ekspor, impor, industri, pariwisata, jasa, pertanian, dan pendapatan gaji. Ketika hasilnya sudah mencapai 94 gram emas, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Hasil tanaman yang wajib dijakati harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Kedua, tanaman merupakan jenis makanan pokok. Dan yang ketiga, telah mencapai nisab yaitu sekitar 750 kg tanpa kulit. Contohnya seperti petani beras. Adapun kadar zakat pertanian adalah 10% apabila sistem pengairannya bersumber dari pegunungan atau air hujan atau yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Apabila pertanian atau perkebunan sistem pengairannya tidak alami tetapi dengan mengeluarkan biaya, maka
maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Nisab binatang ternak yang pertama yaitu unta. Jika kalian mempunyai 5 ekor unta, maka kalian wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1 ekor kambing. Berlaku juga kelipatan, misalnya kalian punya 10 ekor unta, maka kalian wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Untuk lebih mudahnya lagi, kalian bisa lihat tabel yang ada di layar HP kalian mengenai kadar zakat dan umur binatang yang dikeluarkan untuk bayar zakat. Jika kalian mempunyai sapi atau kerbau sebanyak 30 ekor, maka kalian harus wajib mengeluarkan zakat. Kalian bisa lihat tabel berikut mengenai kadar zakat dan umur binatang yang dikeluarkan untuk bayar zakat. Jika kalian mempunyai 40 ekor kambing atau domba, maka kalian wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalian bisa lihat tabel berikut mengenai kadar zakat dan umur binatang untuk dikeluarkan zakatnya. Nisab mengenai barang tambang, barang temuan, dan harta terpendam jika sudah mencapai 94 gram emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 2,5%. Nah, itulah pembahasan mengenai nisab zakat mal. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran zakat ini ialah zakat dapat membersihkan harta dan diri kita, kemudian dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Nah, itulah hikmah yang dapat diambil dari pembelajaran zakat ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran zakat hari ini ialah yang pertama mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Yang kedua mengenai zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Nah, itulah kesimpulan yang dapat diambil pada pembelajaran hari ini. Itulah yang dapat kakak sampaikan mengenai materi macam-macam zakat. Kakak mohon maaf apabila kakak ada salah kata. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pesan kakak, selalu jaga kesehatan ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.